Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Bapak Ibu dan jamaah Hanimah khususnya, alhamdulillah pada hari ini hari Ahad tanggal 4 September 2022 DKM Masjid Hanimah bekerjasama dengan tim Ziswaf Masjid Hanimah kembali akan mendistribusikan sembako yang memang kita kelola dari zakat mal yang setiap bulannya insya Allah kita bagikan untuk warga-warga sekitar masjid. Mudah-mudahan kegiatan ini barokah untuk kita semua, manfaat untuk lingkungan sekitar. Terima kasih kepada segenap jamaah dan pewakaf jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah ini kita bisa sama-sama silaturahim. Kami dari pengurus DKM Masjid Hanimah Citagren yang setiap bulannya insya Allah ada sebagian dari kami yang berkunjung di sini secara rutin dan juga beberapa masjid sekitar Hanimah. Ada di Jati Sampurna, Jatikarya dan sebagainya yang ada di sekitar Masjid Hanimah. Jadi acara rutin ini memang program dari Masjid Hanimah dalam rangka pengelolaan zakat mal yang kami dapatkan dari jamaah Masjid Hanimah khususnya dan beberapa jamaah lainnya. Jadi acara ini selain kita silaturahmi, ini adalah momen kita untuk saling mengingatkan, untuk saling mendorong agar kualitas hidup kita lebih baik. Ini kalau saya lihat Masjid Al-Ikhlas ini di wilayah Jati Sampurna ya Pak, betul ya? Jati Sampurna. Mungkin sebagian dari ibu-ibu yang ada di sini sangat mengenal saya. Ada beberapa saya lihat termasuk Pak Rohadi sendiri, salah satu pekerja di Citragen khususnya di Blok AB, dan saya sering ketemu ibu-ibu sekalian sebagai RT di sana. Tapi dalam hal ini dalam kesempatan ini pagi ini kita bertemu di sini di Masjid Al-Ikhlas ini untuk saling mengingatkan, terutama bagaimana keimanan kita, kualitas hidup kita agar selalu lebih baik. Jadi mungkin saya mengingatkan diri saya sendiri maupun ibu-ibu sekalian, dan alhamdulillah pagi ini saya ditemani sahabat saya Pak Abdullah, ini salah satu jamaah terbaik di Hanimah juga, soleh insyaallah. Dan dalam kesempatan ini sebelum ada pembagian sembako, ada beras dan minyak goreng yang akan dibagikan, tadi tujuan kita juga saling mengingatkan. Jadi saya mengingatkan kepada diri saya pribadi maupun ibu-ibu sekalian bahwa ujung dari kehidupan kita ini adalah kematian. Dari situlah kita harus menyiapkan bagaimana diri kita ini siap menghadapi itu semua. Pastinya di antara kita, kerabat, tetangga sudah ada yang meninggal. Betul ya Bu ya?
Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu orang tua dari salah satu ibu-ibu di sini, Bu Bona, juga orang tua yang meninggal. Dan insya Allah mereka yang sudah meninggal ini husnul khotimah, kita sebagai anaknya, keluarga, kerabatnya terus mendoakan mereka yang sudah mendahului kita. Jadi kematian itu adalah hal yang pasti, tapi waktunya itu yang belum pasti. Belum tentu yang muda belakangan meninggal ataupun yang tua duluan meninggal. Ini adalah qadar Allah, tapi bagaimanapun kita harus senantiasa menyiapkan diri untuk suatu saat kita pasti meninggal. Pasti meninggalkan keluarga kita, anak kita, dan ini adalah hal mutlak Allah. Dan tadi bagaimana kita menyiapkan hal tersebut agar kita siap apabila dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sedikit yang mau kita bahas, terutama untuk diri saya sendiri. Waalaikumsalam. Jadi sebelum kita dipanggil sama Allah, kita pasti mencita-citakan bagaimana kehidupan kita itu berkah untuk diri kita, keluarga, dan masyarakat sekitar. Banyak versi dalam hal keberkahan ini, tapi paling tidak menurut saya ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana kita menjaga ketakwaan kita. Kemudian bagaimana kita menjaga sholat kita. Dan juga bagaimana kita mampu berbagi kepada sesama, misalnya lewat sedekah, infak, dan sebagainya. Dan terakhir, bagaimana kita mempunyai rasa untuk saling memberi maaf. Untuk takwa mungkin kita bisa bahas sedikit bahwa kita sebagai umat Islam yang menjadi dasar hidup kita adalah Al-Quran dan hadis. Dan ini harus kita pelajari terus dan tidak ada batas waktunya. Bagaimana ketakwaan kita bisa kita tingkatkan dengan ilmu yang kita dapat. Ibu-ibu patut bersyukur di sekitar sini ada masjid yang cukup representatif, dan di sini juga insya Allah sebagai sarana pengingat, sebagai sarana dakwah bagi kita semua, sehingga ketakwaan terus meningkat. Ketakwaan ini sifatnya akan tumbuh, akan berkembang apabila kita terus diingatkan, terus belajar, sehingga tadi kualitas ketakwaan kita akan terus meningkat. Mungkin waktu remaja, saya pribadi, mungkin teman-teman semua, ibu-ibu semua, banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita anggap nih, saya banyak dosa nih waktu masih muda. Tapi tidak menunggu tua pun kita harus segera melakukan tobat, dalam arti memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki kualitas ibadah kita. Dan inilah tugas kita sesama manusia, sesama kerabat yang ada di sini untuk terus saling mengingatkan. Mungkin yang kedua adalah sholat. Nah, ini perlu saya ingatkan secara pribadi maupun kita semua. Sholat itu adalah tiang agama kita. Kita sebagai muslim mempunyai kewajiban sholat minimal 5 waktu. Nah, dalam kesempatan ini saya juga mengingatkan untuk kita menegakkan sholat ini, apalagi untuk yang laki-laki ya. Laki-laki silakan makmurkan masjid ini sebisa mungkin sholat 5 waktu di masjid untuk laki-laki ya. Kalau ibu-ibu yang akhwat mungkin silakan sholat di rumah, tapi tolong jangan tinggalkan sholat. Kesempatan ini juga saya ingatkan kepada saya pribadi dan kita semua, tolong jaga sholatnya. Insya Allah ini akan memberi ketenangan, keberkahan bagi kita semua. Ibu-ibu kalau sholat sehari berapa kali, Bu? Berapa kali sholat sehari, Bu? Nah, ya mungkin insya Allah sudah 5 waktu ya. Tapi walaupun nanti dalam hati kecil, oh saya banyak bolongnya juga nih, saya bekerja juga nih. Bekerja tidak menutup waktu kita untuk sholat. Apalagi kita berada di lingkungan yang insya Allah sudah mengerti soal itu. Kalau kita bandingkan banyak tempat di sana, di luar sana, bahkan di luar negeri sana,
mereka teman-teman yang bekerja atau beraktivitas di luar sana sering sekali waktu sholatnya terbentur dengan waktu kerja dan sebagainya. Alhamdulillah di sini kita berada di lingkungan yang bisa mendukung itu, dan insya Allah ini menjadi pengingat kita semua. Jangan lupa sholat 5 waktu, bahkan insya Allah sholat sunnahnya. Jadi untuk menutup kekurangan sholat fardu kita di waktu lalu, di masa-masa lalu, silakan tegakkan sholat sunnah, dan insya Allah ini akan menjadi kebahagiaan ketentraman bagi kita masing-masing. Sekali lagi saya ingatkan, tolong jaga sholatnya. Kalau yang memang belum terlalu fasih dalam ilmu, silakan terus kita banyak bertanya. Alhamdulillah lingkungan kita di sini misalnya banyak sekali sarana untuk pembelajaran, baik di masjid ini maupun masjid-masjid sekitar sini. Insya Allah juga teman-teman misalnya yang dari Anima yang setiap bulannya ke sini, insya Allah terus mengingatkan, jangan ragu untuk bertanya. Insya Allah Pak Rohadi sebagai pengurus di Masjid Al-Ikhlas ini juga terus ingatkan Pak ya, masalah sholat, masalah ini, jadi sehingga lingkungan kita, keberkahan kita terus kita bisa jaga sama-sama. Berikutnya bersedekah, berinfak gitu ya. Bersedekah ini tidak hanya untuk orang-orang yang mampu sebetulnya. Kita berbagi itu kebahagiaannya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Silakan ibu-ibu rasakan itu, bagaimana ibu-ibu yang bisa berbagi walaupun sedikit bisa merasakan kebahagiaan, kenikmatan dari berbagi, bersedekah. Jadi memang secara logikanya memang yang berbagi, yang bersedekah ini untuk orang-orang yang mampu. Tapi insya Allah siapapun yang mampu bersedekah, siapapun yang mampu berbagi akan merasakan dampak langsungnya, yaitu kebahagiaan dan ketentraman hati. Jadi jangan lupa, jangan ragu untuk saling berbagi. Insya Allah rezeki Allah janjikan akan dilipat gandakan bagi orang-orang yang bersedekah dan berinfak. Terakhir mungkin masalah bagaimana kita menjaga keberkahan hidup, yaitu dengan kita memberi maaf. Kita dalam kehidupan bertetangga, berkerabat, berkeluarga pastinya sering berinteraksi dan terjadi kesalahpahaman, baik antara ibu anak, antara istri dan suami, dengan tetangga, dengan rekan kerja, dengan bos misalnya di tempat kerjanya, atasannya. Pasti sering terjadi perselisihan, beda pendapat, dan menjadikan sesuatu yang dongkol gitu ya, dongkol dengan si A teman si B gitu ya. Tapi cobalah bagaimana kita bisa legowo memaafkan, dan itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri apabila kita bisa saling memaafkan. Coba ibu-ibu bayangkan apabila kita hidup ini di kampung ini misalnya, tidak ada musuh, tidak ada yang sakit hati. Akhirnya semua bisa saling mengingatkan, bisa saling bersama-sama mencari keberkahan, dan insya Allah itu akan jadi indah dan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi, paling tidak ada 4 hal yang perlu kita ingat, bahwa untuk mencapai hidup berkah itu kita harus bertakwa tadi. Terus bagaimana kita lihat mempelajari Al-Quran dan hadis yang selama ini terus diingatkan oleh kerabat-kerabat kita, ustadz-ustadzah yang ada di sekitar kita. Terus menjaga sholat 5 waktu minimal kita jaga, tegakkan. Juga sholat sunnah yang insya Allah akan menutup segala kekurangan sholat kita di masa lalu. Kemudian yang ketiga yaitu bersedekah, berinfak, dan itu akan berdampak langsung pada kehidupan kita, dan itu tidak hanya bagi orang-orang yang mampu. Siapapun silakan bersedekah, berinfak, insya Allah ini akan menjadikan rezeki kita Allah mudahkan. Dan terakhir tadi memberi maaf. Memberi maaf ini bukan memang hal yang mudah, kadang-kadang mudah diucapkan tapi agak sulit kadang-kadang untuk dipraktekkan. Tapi kesempatan ini juga kita saling mengingatkan bahwa ayo kita saling memaafkan,
saling memberi akhirnya dengan ikhlas, sehingga keberkahan kehidupan kita insya Allah akan kita jaga sama-sama dan kita dapatkan bersama-sama, dan itu akan adalah cita-cita kita semua, sehingga nantinya pas kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala kita dalam kondisi yang siap, dan insya Allah nanti semuanya kita berkumpul di jannahnya kelak. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Ini adalah sarana kita mengingatkan. Terima kasih kepada pengurus kelas, Pak Rohadi dan teman-teman di sini, ibu-ibu yang ada di sini. Jadi silaturahim antara Masjid An-Nimah dan warga sekitar, terutama di sekitar Masjid Al-Ikhlas ini, insya Allah ke depan tetap kita jaga sama-sama, tidak saling mengingatkan, sehingga tadi kehidupan kita akan semakin baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.